Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Infinity Zone. Be creepy, be creative. I got enough of every melody, they all sound the same. Yeah, for my broken heart, no remedy, but maybe if you stay. Kabar guys, lama udah nggak upload ya. Gua udah mungkin ada beberapa hari lah karena faktor ada kesibukan juga, terus faktor kesalahan teknis juga. Jadi salah satu peralatan untuk gua bikin vlog ada yang rusak juga. Jadi ini juga sementara pakai mic buat vlog ya, bukan apa-apa. Jadi, cuek ajalah, pakai ada yang pakai aja yang ada gitu kan, nggak usah bertele-tele lah daripada gua nggak upload, terus suaranya kecil juga, mending gua pakai aja gitulah. Jadi, gua sebelum ke topik videonya, gua mau minta maaf gitu guys, sama kalian, para subscriber gua bukan nggak ada, tapi gua, ada kesibukan, jadi nggak sempet upload juga video. Dan buat kalian jangan lupa, saran-saran dong di bawahnya, gua harus ada apa, gua harus bikin konten baru atau gimana, saran kalian bagaimana, gitu. Soalnya mungkin, ya karena kemarin ada kesibukan juga jadi bukan apa-apa, jadi gua nggak sempet upload video gitu guys. Nah, eee, by the way guys, sekarang di video kali ini gua mau ada cerita pendek sih, ini cerita ada kocaknya, ada mungkin vacation ya, jalan-jalan ceritanya. Tapi di situ ada satu keanehan yang mungkin kalian semua di rumah udah pernah mengalaminya apa belum nih, gitu kan. Ceritanya ini tahun lalu ya, gua vacation sama teman-teman kampus. Waktu itu gua ke daerah Pangandaran, tapi di Pangandaran bukan di pantainya juga. Kita udah ke pantai nih ceritanya, udah pantai, tapi di situ ada satu tempat yang belum pernah kita jamak, terus mungkin ada teman gua yang tahu tempat itu dan mengajak semua ke situ gitu. Jadi, perkampungan lagi, gua lupa nama kampungnya apa, cuman yang jelas ini cerita unik lah gitu, makanya gua ceritain di sini. Eee, jadi begini ceritanya, gua berangkat biasalah pengen lihat, eee, apa, sun sunset, sunrise gitu kan. Waktu itu gua berangkat dari Bandung sama anak-anak tuh subuh ya, enggak subuh, malam, maksudnya jam 12 gitu. Karena lumayan lama perjalanan kita nyantai nggak terlalu ini, kita berangkat jam 12 gitu tuh, nggak masuk subuh ya, jam 12-an lah. Tapi kita nyampe pagi sana gitu. Waktu, apa sih namanya, matahari masih cakep-cakepnya gitu guys. Nah, kita biasa aja ke pantai, main-main, karena kita di situ suntuk gitu kan tahun kemarin ya, sebelum ada corona melanda juga. Suntuk banget lah karena ada, apa sih namanya, tugas kuliah yang baru selesai, jadi anak-anak sengaja pengen vacation ke daerah Pangandaran. Biasa tuh kita main-main di pantai, cebur-ceburan air, gimanalah kalian seneng-seneng mau kalau liburan gimana ya, gua juga sama begitu. Singkat cerita, sebelum kita pulang dari pantai, temen gua ngomong, "Guys, kita ke sini dulu yuk, ada salah satu kampung yang mungkin, pengen dia tunjukin juga," gitu. Dan kata dia, "Ini kampung view-nya bagus gitu, buat santuy bagus juga, dan anak-anak oke," gitu. Kita oke lah, ayo oke gitu kan. Kita ke kampung itu, gua lupa, sumpah gua lupa namanya, nggak tahu kampung apa, lupa. Nah, kita dari, pantai itu OTW lah ke kampungan itu, dan basically kampungnya tuh disebut sepi enggak, disebut rame enggak gitu. Jadi normally kayak kampung-kampung biasa, warganya juga ramah-ramah biasa, dan di situ ada salah satu, warung tapi ada penginapan juga ya buat khusus anak-anak, banyak misalkan
anak-anak kampus atau keluarga gitu bisa nginep di situ. Kebetulan kita di situ waktu itu kita sekitar 15 orang ya, satu kelompok kuliah, kita ambil tempat itu gitu, kita bayar tempat itu juga, kita nginep gitu kan. Nah, yang gua pikirin gini, kok ini tempat dingin gitu, enak, santuy gitu buat ngopi, buat apa, cuman disebut sepi enggak, disebut rame enggak gitu, warganya ramah-ramah juga. Jadi begitu kita nyampe ke tempatnya, Pak RW udah nanya, "Ini dari mana?" Gue sebutin kita dari Bandung, kita dari kampus ini, kita dari apa, dari kelompok ini juga udah ngerjain tugas capek, jadi langsung pengen rekreasi gitu. Gua ya ngomong seadanya gitu sama anak-anak dan alhasil kita diterima di kampung itu. Pada baik semua. Nah, setelah 1 hari gua udah, eee, apa ya, belum 1 hari sih, begitu malamnya pas mau tidur, eee, yang gua rasa di situ ya karena mungkin gua punya kelebihan, banyak banyak apa ya, banyak fenomena gitu. Fenomenanya tuh bola api yang mengapung gitu kan, banaspati gitu. Wah, gua pikir ini perang santet gitu kan, banyak banaspati. Gua lihat gini aja, di atas, banyak banaspati kata gua, ada perang santet gitu kan. Cuman aneh loh, ini kampung nggak seperti Pamengpeuk yang aura negatifnya sama aura positif di gaibnya itu tinggi kan kalau tapi ini enggak tinggi, cuman banyak perang santet gitu ya. Nggak tahu perang santet, nggak tahu apalah, pokoknya banaspati gitu kan. Banyak gitu, fenomenanya ada sekitar berapa kali ngelewat gitu, gua lagi ngerokok, lagi santuy itu, banaspati gitu kan. Nah, setelah besok pagi-pagi, kita main-main, jalan-jalan, pakai sendal jepit, pakai swallow, pengen tahu lah, gua sambil rokok biasa, main sama anak-anak. Kita jalan sekitaran situ, terus jalan, dingin banget. Jadi santuy gitu, maksudnya udaranya sejuk, nggak kayak di kota kan, nah yang di kota udah banyak polusi gitu kan, sejuk banget. Nah, ketika kita lagi jalan, di situ ada orang yang mungkin gue sangka ini orang normal gitu, bapak-bapak lah, nggak terlalu tua juga. Dan gue lihat ini aneh, bapak-bapak tuh pakai baju gitu, cuman gila sih. Pertama, bapak-bapak itu pertama mau gila gitu, ternyata gitu. Senyum-senyum terus ngajak ngobrol gitu, "Dek ini dari mana?" Gitu, ini ngobrol-ngobrol nyambung dan di pertengahan nggak nyambung, guys. Kenapa? Di situ ada saudaranya juga dan ternyata setelah, apa ya, setelah berjam-jam gua dengerin gitu ngobrol dia sambil duduk sama anak-anak, anak-anak juga nggak semua, gua sama temen deket gua bertiga lah. Duduk tuh, duduk di ada bangku di situ, duduk, kita aneh gitu, ini orang tadi nyambung tapi ke tengahnya nggak nyambung gitu kan. Nah, alhasil setelah kita ketahuin, kata temen gua, "Ini orang udah gila." Wah, masa? Ini orang baru pertamanya gila ini. Ada tuh saudaranya datang ngomong, "Oh maaf ini," katanya, "saudara saya baru baru," katanya, "baru kemarin malam." Dan ternyata betul, fenomena yang gua lihat semalam, Banaspati itu mungkin fenomena di mana yang gua ketahuin Banaspati itu ada yang perang santet, ada apapun itu. Si bapak-bapak ini kena gila gitu karena mungkin dia mempunyai permainan-permainan mistis gitu ya. Jadi balik ke dirinya sehingga gila gitu, guys. Yang kocaknya lagi apa, rokok gua lagi ngerokok diambil pertengahan, nggak nyambung lah ini orang kata gua. Diambil rokok gua langsung dirokok sama dia biar. Nah, saudaranya cerita, katanya ini si bapak ini, kakaknya gitu. Jadi si bapak ini tuh gua nggak nanya juga namanya bapak siapa, bapak ini tuh punya usaha, cuman dia main instan lalu
berbuat pesugihan dan ada yang syirik juga. Nah, yang syirik ini ngeguna-guna bapak ini dengan cara mungkin ya itu mengirim santet gitu. Makanya gue lihat malam-malam ini Banaspati banyak banget gitu kan. Cuman jujur loh tempat itu excited banget guys kalau kalian main ke Pangandaran, coba deh datang dulu ke situ. Gua lupa namanya, gua lupa nama kampungnya apa gitu. Tapi yang bikin excited, udaranya sejuk, yang bikin kocak itu rokok gua diambil sama bapak itu, dirokok. Dia sampai bilang gini, "Hati-hati kalau kalian main kemana mana harus baca doa," katanya. Emang betul gitu kan, main kemana mana. Nah, kesananya kita ngobrol tuh nggak nyambung gitu, jawabannya nggak nyambung aja gitu. Dan yang gua ambil hikmahnya dari cerita ini buat kalian gitu guys. Mungkin kalau ada orang gila atau misalkan maaf ya, orang yang sudah gangguan jiwa, tolonglah jangan dikasarin, anggaplah dia juga kan manusia gitu kan. Kita nggak apa ya, maksudnya nggak jangan menjudge gitu, jangan jangan apa ya, anggaplah mereka manusia karena mereka juga manusia gitu, manusiakanlah mereka gitu. Itulah satu pelajaran dan alhasil gue sama anak-anak ngumpulin duit, gak tahu berapa ya gue nggak hitung, gue kasih ke tangannya, gue selipin juga ke tangannya karena kasihan loh itu orang baru banget semalam udah nggak nyambung kata saudaranya. Jadi udahlah kata gue tuh mending ngasih uang ke anak-anak ini pakai untuk apapun itu gitu kan. Nah yang penting di sini gue niatnya ikhlas membantu gitu karena kasihan gue lihat ke situ, gue kira itu bukan orang yang baru gila ternyata wow gitu kan baru gila gitu guys. Nah setelah itu malam ke malamnya yang gue anggap kampung itu enak nyaman gitu kan, singkat cerita sore sekitaran gue udah sholat maghrib, gue duduk rebahan di kursi dan alhasil hampir dari semua kan di situ ada anak ceweknya juga, tiba-tiba anak cewek itu hampir semua kemasukan guys, kemasukan, dan gua di situ jujur sama anak-anak semua kewalahan. Walaupun kita banyak 15 orang tapi kita kewalahan karena gua mengeluarkan jin banyak dari mereka, entah kiriman dari siapa, entah itu apa yang nggak jelas ini hampir kesurupan semua gitu. Gua kelelahan gitu ngeluarin jin yang gua lihat jinnya gede-gede juga guys gitu, nggak jin abal-abal, ini jin gede dan gua pikir ini kiriman gitu. Yang gua pikir juga apa salah anak-anak gua gitu. Nah setelah kejadian kesurupan itu hampir beres sekitar jam 9 guys, jam 9 baru beres semua, baru pada apa ya namanya udah pada sadar lah, udah pada ini. Gua nanya ke diri sendiri bahwa kok gini gitu, ini kiriman dari siapa. Lalu gue nanya lagi ke hodam gue gitu, oh, katanya ini ada kiriman katanya ngelihat kalian nggak izin dulu ke tempat ini. Oh ya mungkin dari sebelumnya mungkin gue udah baca apapun tapi nggak dianggap izin gitu, otomatis di situ gue ada rasa marahnya juga gitu, tapi ya nggak apa-apa lah, yang namanya juga di kampung orang gitu kan. Ya setelah hal itu gue udah nanya ke hodam gue ngelakuin sholat juga, sholat isya gitu, udah sholat isya hasil alhamdulillah tenang-tenang lagi. Dan ternyata betul ada yang ngirim setelah gue apa sih lihat-lihat lagi, ternyata di situ ada benda pusaka kiriman ya dari warga situ juga yang nggak suka kedatangan kita. Dan yang jam 12-nya juga setelah gue ambil mustika itu cabut, ternyata banyak sekali makhluk guys yang namanya kuntilanak yang pada berseragam putih
udah nggak aneh, banyak sekitaran rumah itu gua lihat, wow ini betul-betul kiriman. Gua minta maaf juga ke yang ngirim itu goib, gua minta maaf kalau gua nggak sopan sama anak-anak gitu kan, gua izin. Setelah izin hasil gua baca makhluk-makhluk itu biar nggak nyerang lagi, gua udah capek lah. Ya terpaksa gua baca kajian khusus buat misalkan makhluk itu pergi gitu guys. Nah itu, jadi cerita uniknya begitu guys. Jadi perjalanan di kampung ada uniknya, ada anehnya juga. Dan setelah gua malam-malam minta maaf itu dan besoknya alhamdulillah nggak ada lagi yang mengganggu kita. Kita langsung pulang dan kita kasih tambahan uang juga ke si bapak yang punya rumah itu karena mungkin, kita mungkin padahal kita nggak apa ya, nggak ngelakuin onar, nggak apa, cuman kita tetap minta maaf, udah apa ya namanya, udah mungkin keganggu lah gitu. Ada salah satu warga di situ ya, gua kasih uang sama anak-anak, bukan uang gua juga, gua kumpulin, gua kasihin uang tambahan gitu buat bapak itu. Tapi jujur excited deh kampungnya, cuman keanehannya gitu. Entah kenapa dan apa juga salah gua dikirimin sama anak-anak. Begitu guys ceritanya. Mungkin cerita pendek ini bisa jadi, apa ya, manfaat buat kalian dan hikmahnya gua ambil dari cerita ini, kalau kemana mana jangan lupa izin berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin supaya kita terlindungi lah, nggak kayak gua sama anak-anak gitu, ada kiriman yang aneh-aneh. Coba jangan lupa mau kemana mana, kemanapun kamu berada, baca bismillah, oke? Kalau enggak ya kalian baca doa untuk berangkat, mau kemana pun itu berdoa, intinya berdoa, jangan lupa berdoa. Begitu guys, oke? Walaupun cerita ini pendek gitu, tapi ya kocaknya itu gitu, tadi gua udah ceritain, betul gitu. Jadi rokok gua tiba-tiba diambil gitu, dirokok gitu. Ya mungkin itulah, cerita pendek, contohnya kalau kalian mau ke mana-mana ada kampung baru di mana pun itu, analisis terlebih dahulu guys. Jangan, apa ya, jangan terlalu, apa ya, maksudnya terlalu semangat untuk langsung misalkan kalau ada tempat untuk berenang jangan langsung berenang, berdoa dulu guys, intinya begitu. Sekian dari video gua, mungkin cerita pendek ini bermanfaat buat kalian semua guys. Kalau misalkan ada saran-saran kalian, komen di bawah ini, nanti gua balas komennya. Yang belum subscribe, subscribe juga channel gua, Infinity Zone, dan jangan lupa di like and share video gua. Sekian video gua, salam Infinity Zone, be creepy, be creative, see you.